bahasanya Mbak Fevi tadi, deviasi itu penyimpangan. Penyimpangan antara apa, Bu? Penyimpangan antara harapan sama kenyataan. Ya. Jadi misalnya apa? Ketika teman-teman berinvestasi, teman-teman mengharapkan akan dapat setiap bulan 100 juta. Ternyata pada kenyataannya teman-teman cuma dapat 10 juta. Berarti kan ada perbedaan 90 juta. Itu yang dinamakan deviasi. Ya? Ya, nyambung? Nah, tidak sesuai harapan, benar. Jadi menghitungnya bisa dengan DOL, ya, degree of operating leverage, atau dengan deviasi, rumusnya deviasi tadi ya. Itu juga bisa digunakan untuk menghitung. Ya. Terus yang menghitungnya bisa dari koefisien variation. Ya. Atau untuk menghitung arus kas itu bisa dari E, atau E itu expected ya. Expected NPV. NPV kan tahu ya, net present value. Nah, deviasi intinya belum tentu sesuai harapan, benar. Jadi kadang kan ya kalau misalnya kita mengharapkan dapat 100 juta tapi kenyataannya cuma 95 juta. Ya nggak kecewa-kecewa amat lah ya. Berarti kan deviasinya kecil, cuma 5 juta. Ya kan? Kalau deviasinya kecil berarti kita bisa katakan resikonya tidak seberapa tinggi. Tapi kalau teman-teman itu mengharapkan 100 juta, sedangkan pada kenyataannya cuma nerima 10 juta, masa deviasinya 90 juta? Teman-teman pasti kecewa dong. Nah, kalau deviasinya, masa janjinya 100 juta, aku cuma dikasih 10 juta, nah berarti kan resikonya tinggi itu. Ya? Nangkep ya? Masalah deviasi sama ketidakpastian arus kas terhadap resiko? Sip, makasih. Sama-sama. Nah, sebenarnya cuma ada 2 poin itu ya. Jadi kita katakan resikonya tinggi itu ketika arus kas yang tidak pasti dan deviasinya besar. Menghitungnya bisa dari degree of operating leverage, bisa dari deviasi standar, bisa dari coefficient variation, dan expected net present value. Kalau pakai Monte Carlo tadi bisa sih, tapi jarang banget dipakainya. Ya. Terus, bentar, tadi sampai mana? CAPM udah. Ya, sekarang kita membicarakan modul yang keenam, keputusan dan komposisi pendanaan. Ya, bisa dibuka modul yang keenam. Keputusan dan komposisi pendanaan. Ada yang masih ingat? Keputusan pendanaan itu keputusan yang menyangkut apa? Ya, cep 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 cep. Ya, ayo, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan. Apa ya? Apa ya? Yuk, yang bisa jawab dapat pahala. Pahala belajar ya. Keputusan dalam memperoleh dana. Iya, makasih Mbak Suartini. Mungkin bisa dielaborasi lagi maksudnya memperoleh dana itu gimana? Keputusan memperoleh dana. Benar ya, keputusan pendanaan itu keputusan dalam memperoleh dana. Memperoleh dana yang kayak gimana? Keputusan memperoleh dana itu bisa dari pasar modal, boleh. Jadi keputusan memperoleh dana itu bisa berupa pertanyaan dari mana sumbernya, apakah dari bank atau dari pasar modal. Ya. Terus ada lagi mengenai setelah dari mana sumbernya, mungkin kita akan berhadapan dengan berapa mengeluarkan dana. Kalau mengeluarkan dana, ayo ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kalau mengeluarkan dana itu
Ya, kita jawab pertanyaannya Mbak Delia dulu ya. Kalau mengeluarkan dana dikategorikan keputusan pendanaan bukan? Yuk, mengeluarkan dana. Kalau definisinya tentang keputusan pendanaan, Mbak Delia, ya ini mungkin Mbak Eeng mau bantu jawab atau Mbak Ani? Pak Ken, termasuk Bu, ada jawaban yang lain? Mbak Eeng, tadi kayaknya udah mengetik-ngetik. Mbak Ani tadi kayaknya juga ngetik-ngetik. Kalau mengeluarkan dana itu masuk keputusan pendanaan bukan? Ayo, ayo. Mengeluarkan dana itu kan berarti membelanjakan dana ya. Kalau membelanjakan dana berarti masuk. Nah, makasih Mbak Ani. Jadi kalau keputusan untuk membelanjakan dana itu masuk ke keputusan investasi ya, Mbak Delia. Jadi keputusan pendanaan ini murni dalam memperoleh dana. Ya, entah itu dari mana sumbernya, berapa jumlahnya, atau kalau versinya Pak Nano tadi antara komposisi antara apa? Antara hutang dibagi dengan modal. Ya. Jadi keputusan pendanaan yang pertama itu sumbernya dari mana? Kita mau lari ke bank atau ke pasar modal. Dan yang kedua berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya maksudnya kita mau utang dari bank berapa, kita mau lari ke pasar modal berapa. Nah, itu adalah pertanyaan umum yang masuk ke dalam komposisi pendanaan. Ya. Nah, komposisi utang banding modal ini bisa kita katakan juga komposisi antara menerbitkan obligasi atau menerbitkan saham. Seperti yang kita tahu, kalau obligasi itu dia termasuk hutang, kalau saham berarti kita masuk ke modal. Ya, kalau kita menerbitkan obligasi itu berarti kita punya hutang jangka panjang. Berarti ada di kewajiban. Kalau di neraca itu dia ada di kewajiban, masuk ke kewajiban jangka panjang. Itu hutang obligasi. Kalau saham, ya teman-teman masih ingat, kalau saham dia masuk ke bagian mana? Bagian modal atau saham yang beredar. Ya. Oke, masalah keputusan pendanaan paham semua ya? Bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan? Paham. Oke, cus, kita lanjut. Keputusan pendanaan. Nah, keputusan pendanaan itu kan kita tanya, kita mau ke bank apa ke pasar modal, mau nerbitin obligasi, apa nerbitin saham, mau pinjem berapa. Nah, itu semua kita menghitungnya dari NPV. Makanya teman-teman keterampilan dalam menghitung NPV ini penting banget ya di dalam manajemen keuangan. Ya. Karena dia menghitung kira-kira uang yang nanti, uang sekarang ini berapa nantinya. Ya, itu penting banget untuk menguasai cara menghitung NPV. Ya, di present value kan. Nah, NPV-nya ini kalau kita mau pinjem ke bank, itu kita harus ngitung kira-kira NPV-nya positif atau enggak. Loh, memang bisa Bu NPV positif. Kan biasanya bank bunganya tinggi. Bisa. Biasanya bank dia memberikan bunga pinjaman lebih kecil dibanding bunga yang berlaku di pasar. Kenapa? Biasanya pemerintah punya program untuk mengembangkan usaha. Ya, biasanya itu ada pinjaman kredit-kredit yang disosialisasikan oleh bank itu biasanya dia bunga pinjamannya itu lebih kecil daripada berlaku di pasar. Dan yang kedua, biasanya pengembaliannya bersifat anuitas atau dikembalikan yang setiap tahunan itu ya, cicilannya tahunan itu. Kita pakai rumus annuity itu. Sehingga NPV-nya bisa tetap positif. Ya. Nah, sekarang yang kedua, pasar modal yang efisien. Ya.
Itu tadi kan kalau kita ngomong masalah pinjaman ya, pinjamannya NPV-nya harus positif. Nah, sekarang kita ngomong kan ke pasar modal. Pasar modal yang efisien. Pasar modal yang efisien itu maksudnya gimana? Pasar modal yang efisien itu jika harga sekuritasnya mencerminkan informasi yang relevan. Maksudnya apa? Kadang informasi yang ada di pasar modal itu tidak semuanya mencerminkan hal yang sebenarnya. Kadang pasar modal itu bohong. Bohong gimana, Bu? Bohong itu maksudnya tidak sesuai antara yang dinyatakan yang ada di papannya bursa, itu kadang tidak benar-benar mencerminkan kondisinya yang ada di dalamnya. Misalnya harga sahamnya yang di papan bursa itu dia naik naik secara signifikan. Wah, berarti kan bagus, Bu. Nah, ternyata tahun depan perusahaannya tutup, kolaps. Nah, berarti kan itu tidak mencerminkan informasi yang sebenarnya. Harga sahamnya naik, padahal kondisi di dalam perusahaannya bisa saja lemah. Berarti pasar modalnya kita bisa katakan pasar modalnya itu tidak efisien. Ya. Nah, tingkat efisiensi pasar modal ada 3. Yang pertama, kita bisa ngomong kalau pasar modal itu lemah efisiensinya atau weak. Weak itu berarti dia cuman harga-harga sekuritasnya, harga sahamnya, harga derivatifnya, itu mencerminkan informasi di masa yang lalu, masa yang dulu-dulu. Ya. Jadi informasinya itu udah nggak up to date, ya, udah ketinggalan zaman. Yang kedua itu semi strong, yaitu mencerminkan masa lalu plus mencerminkan kondisi yang dipublikasikan sekarang. Ya. Jadi masa lalunya juga dicerminkan, yang sekarang juga dia cerminkan. Nah, yang ketiga itu sifatnya strong atau kuat, efisien banget pasar modalnya. Jika dia mencerminkan nilai yang dipublikasikan sekarang plus analisis fundamental. Analisis fundamental itu apa, Bu? Analisis fundamental itu bisa kita katakan sebagai prediksi di masa depan mengenai sekuritas tersebut, ya. Itu kita bisa katakan itu sebagai analisis fundamentalnya. Jadi dia selain juga bisa menyatakan kondisi sekarang, informasinya itu juga bisa meramalkan kira-kira nanti di masa depan gimana ya kondisinya sekuritas tersebut. Berarti kita bisa katakan pasar modal itu efisien. Ya. Nah, terus berikutnya, implikasinya apa, Bu? Pasar modal itu efisien atau enggak sama keputusan pendanaan? Nah, kalau pasar modalnya itu terorganisasi dengan baik, itu berarti kita bisa bilang pasar modalnya itu efisien. Kalau pasar modalnya efisien, ya, berarti ada kemungkinan tidak ada rekayasa laporan keuangan. Loh, Bu, boleh tak, Bu, laporan keuangan direkayasa? Ya enggak boleh. Makanya itu ada gunanya pekerjaan seperti pekerjaan saya dulu, yaitu external auditor, yang memeriksa apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak. Ya, maksudnya wajar atau enggak gimana? Mencerminkan keadaan yang sebenarnya enggak sih? Apakah sudah disusun berdasarkan peraturan yang berlaku umum? Ya, sehingga laporan keuangan itu bebas dari salah saji yang sifatnya material. Kenapa kok itu bahaya, Bu? Iya, karena kalau misalnya laporan keuangannya itu terdapat kesalahan penyajian yang material, bisa saja investor yang memutuskan berinvestasi ke perusahaan itu mereka salah dalam mengambil dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi laporan kalau misalnya pasar modalnya itu bagus, efisien, tentunya dia tidak akan ada laporan keuangan yang direkayasa. Koruptor itu dimanipulasi, Bu. Iya. Kalau sekarang itu gitu. Mungkin kalau dengar-dengar loh, Bu, kenapa kok bisa ada koruptor? Nah, kalau koruptor itu kan biasanya berhubungan dengan uang negara. Kalau uang negara itu auditornya namanya BPK. Ya. Kalau saya dulu auditor eksternal di perusahaan swasta, berarti memeriksa laporan keuangan perusahaan swasta. Kalau untuk yang di badan-badan pemerintahan itu auditornya namanya di BPK atau BPKP, ya.
Dia yang berkewajiban memastikan apakah laporan keuangan itu bebas dari salah saji yang material atau tidak. Ya. Nah, sekarang kalau pasar modalnya efisien, nah teman-teman mungkin pernah dengan itu berhubungan dengan penerbitan saham baru, timing penerbitan saham baru. Kenapa, Bu? Kalau misalnya pasar modalnya lagi bagus, pasar modalnya itu lagi kondusif, ekonominya lagi bagus, maka perusahaan akan berani menerbitkan saham baru. Kenapa? Karena pasti pasar merespon dengan baik, pasti terbeli. Jadi saham-saham yang dijual sama yang ditawarkan di pasar sama perusahaan itu pasti akan terbeli sama pasar, terbeli sama investor. Ya, jadi itu mempengaruhi keputusan pendanaan. Karena kan tadi keputusan pendanaan kan kita bingung apakah mau menerbitkan obligasi apa saham. Nah, berarti kita juga harus bisa menentukan kalau kita mau menerbitkan saham, kapan mau menerbitkannya. Itu kita berarti harus menganalisis apakah pasar itu efisien atau enggak. Ya. Nah, sekarang ada namanya teori struktur modal atau balancing teori. Nah, dalam teori struktur modal, itu menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan dari penggunaan utang. Kalau tadi kita ngomongkan yang di pasar modal berarti kan obligasi sama saham. Sekarang kita membicarakan penggunaan utang. Jadi manfaat dan pengorbanannya. Kalau bisa kan seimbang. Ya. Manfaat itu maksudnya apa? Kalau kita pinjam uang itu dimanfaatkan di mana, sebagai apa uangnya itu. Nah, itu masuknya ke manfaat. Tapi kalau pengorbanan, pengorbanan itu berarti kalau kita harus nyicil, kalau kita harus membayar bunga, itu pengorbanannya. Ya. Nah, pasar modal yang sempurna itu berarti pasar modal yang sangat kompetitif. Tidak ada biaya kebangkrutan, tidak ada biaya transaksi, bunga simpanan dan pinjaman berlaku sama. Ya, jadi nggak ada yang lebih tinggi. Nah, terus yang kedua, ada teori struktur modal yang kedua, ada namanya packing order teori. Ini terkenal banget ya. Dan ini penting banget teman-teman, packing order teori ini. Packing order teori ini dia berhubungan dengan informasi asimetrik. Kalau teman-teman tahu asimetrik, asimetrik itu nggak sama, nggak simetris, nggak imbang, ya, nggak imbang antara siapa? Antara manajemen sama pemodal. Informasi asimetrik maksudnya gimana, Bu? Manajemen itu punya informasi yang lebih banyak daripada pemodal. Ya enggak? Iya, kalau misalnya kita mau menerbitkan saham, ya. Kita, perusahaan, itu kan pasti punya informasi yang lebih tentang kondisi perusahaan kita dibanding dengan pemodal-pemodal yang ada di pasar modal. Mereka tidak tahu dalamnya perusahaan kita itu apa. Nah, nanti efeknya apa, Bu? Efeknya itu mempengaruhi pilihan sumber dana. Waktunya mau habis. Oh, enggak kok, waktunya masih ada. Nanti saya perpanjang lagi. Ini kalau yang di Wizik ini dia 30 menit memperpanjang sendiri ya. Nanti saya perpanjang lagi, tenang aja kok. Ya, kita sampai jam 11 kan ya hari ini? Mm-mm. Ya, jadi yang dimaksud informasi asimetrik itu apa? Informasi asimetrik itu nanti mempengaruhi pilihan sumber dananya. Ya. Pilihan sumber dana itu ada tiga. Teman-teman ini penting ya, tolong diperhatikan. Pilihan sumber dana itu ada tiga. Ada yang dari internal, yaitu hasil dari operasi perusahaan, atau kita bisa bilang itu labanya ya. Labanya itu nanti sumber dananya kita bisa dapat dari laba. Misalnya tahun ini kita menghasilkan laba. Ya. Laba itu kita kan punya pilihan antara laba itu mau diterbitkan sebagai dividen atau kita mau menahan sebagai retain earning. Ya. Saya tulis di sini pilihan manajemen laba ya dibagikan dalam dividen atau ditahan ke retain earning. Ya. Jadi ini pilihannya. Investor masuk ke sumber dana eksternal. Iya, ya. Jadi kalau misalnya eksternal, eksternal itu pihak di luar perusahaan.
bisa berupa bank, bisa berupa investor, bisa berupa perusahaan lain yang mau kita pinjemi uang, ya. Tapi tadi ada kalau eksternal itu